dijelaskan di dalam hadis Anas bin Malik. Su'ila Anasun kaifa kanat qira'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ditanya tentang bagaimana bacaannya Rasulullah. Faqala, maka Sayyidina Anas menjawab, kanat maddan. Bacaannya Rasulullah itu panjang. Apa maksud daripada panjang? Beliau mempraktekkan, Sayyidina Anas mempraktekkan, thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah, memanjangkan bismillah, lamnya maksudnya. Lamnya dipanjangkan. Bismillah. Wa yamuddu birrahman, dan memanjangkan mim dari kata ar-rahman. Wa yamuddu birrahimi, dan memanjangkan ya pada kalimat atau kata ar-rahim. Ya. Ini panjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun lebih dari 2 harokat disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ya, praktek bacaan mad juga dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa beliau pernah mengajarkan seorang laki-laki bacaan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan seorang badui. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu. Orang itu membaca kata lil fuqara'i, firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, dengan pendek. Dibaca pendek. Lil fuqara'i wal masakini. Ya. Maka Ibnu Mas'ud menegurnya. Qala ma hakadha aqra'aniha Rasulullah. Bukan begini Rasulullah mengajarkan kepadaku. Maka kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman? Bagaimana beliau mengajarkan kepadamu bacaannya wahai Abu Abdurrahman? Lantas Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman itu adalah kunyah daripada Ibnu Mas'ud. Ya, namanya Ibnu Mas'ud adalah Abdullah. Ya, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Lantas Ibnu Mas'ud membacanya dengan panjang. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Dan itu sampai kepada kita sekarang dengan bacaan yang panjang. Ya. Ya, dengan sanad kita sampai kepada Rasulullah dengan bacaan lil fuqara itu dibaca lebih dari 2 harokat. Ya. Ini maksud daripada wahwa wa qasrun thabata. Jadi mad far'i dibagi menjadi 3. Lazim, wajib, jaiz. Sekarang masuk kepada yang lazim, ya. Apa itu mad lazim? Iqra ya Ustaz Rafi al-bait al-thani. Amin. Mumtaz. Qala falazimun, maka dihukumi lazim. Maka dihukumi lazim in jaa, jika datang apa itu huruf in jaa, jika datang ba'da harfi mad, setelah huruf mad, sakinu halaini, apa itu sukun dalam 2 keadaan. Sukun dalam 2 keadaan. Jadi dihukumi lazim kapan? Jika setelah huruf mad ada sukun dalam 2 keadaan. Apa maksud sukun dalam 2 keadaan? Sukun dalam 2 keadaan maksudnya sukun yang tetap pada saat wasal maupun waqaf. Ai, dengan kata lain, sukunnya adalah sukun asli. Ya. Jadi sakinu halain itu disebut sebagai sukun asli. Kalau ditanya apa itu sukun asli? Sukun asli adalah sukun yang tetap dan ada
baik pada saat wasal maupun waqaf, sukunnya tetap ada. Lawan daripada sukun asli adalah sukun arif. Lawan daripada sukun asli adalah sukun arif. Ya. Sukun yang hanya ada pada saat waqaf. Sukun arif adalah sukun yang hanya ada pada saat waqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Setelah ya mad ada nun sukun. Karena kita waqaf. Tapi kalau kita nyambung dengan kalimat setelahnya, maka sukunnya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nasta'in ihdina. Ya. Jadi sukunnya hilang. Nah, itu sukun yang barusan kita baca adalah sukun arif namanya. Kita jawab adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memulai dari yang paling sulit, ya, memulai pembagian mad far'inya dari yang paling sulit, yaitu mad lazim. Ini kadang mad lazim ini mad yang paling sulit. Teorinya itu yang paling sulit di antara mad far'i yang lain. Ya. Kalau tufatul atfal dimulai dari wajib, jaiz, lazim. Yang sulit ditaruh di akhir. Ibnu Jazari naruh di depan. Ya, yang paling sulit. Baik, ini perlu perhatian. Mad lazim. Apa itu mad lazim? Mad lazim adalah jika huruf mad bertemu sukun asli. Jadi pengertian lazim jika huruf mad bertemu apa? Sukun asli. Dalilnya apa? In jaa ba'da harfi mad sakinu halaini. Ya, itu dalilnya. Dalil definisi mad lazim adalah in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini. Jadi jika datang setelah huruf mad sukun asli. Nah, sekarang lazim itu dibagi menjadi dua. Sebelum masuk ke itu, karena semua sepakat, semua imam qiraat sepakat panjangnya, maka Imam Jazari di sini mengatakan wabit tuli dan dengan tul yumad dipanjangkan mad lazim. Dipanjangkan apa itu mad lazim? Wabit tuli dan dengan tul yumaddu dipanjangkan apa itu mad lazim. Jadi mad lazim panjangnya tul. Berapa harokat tul? Tul 6 harokat. Itu semua sepakat. Tidak ada yang berselisih. Semua imam qiraat. Makanya disebut dengan lazim. Baik. Sekarang mad lazim dibagi dua. Ya, biar gampang sini. Lihat. Mad lazim dibagi menjadi dua. Kilmi harfi. Kilmi harfi. Ini pembagian yang pertama karena nanti ada pembagian lagi. Yang pertama mad lazim dibagi dua, kilmi dan harfi. Apa itu mad kilmi atau mad lazim kilmi? Mad lazim kilmi ya gampang saja sebenarnya.
Mad lazim kan jika huruf mad bertemu sukun asli. Kilni ay fi kalimatin, dalam satu kata. Dalam satu kata. Contoh, at-tammatu